Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syal Salaras Panesha dengan NIM 250410703. Di sini saya akan menjelaskan tentang Jamul Quran, Al-Makki dan Al-Madani. Simak videonya ya. Jamul Quran merupakan proses pengumpulan, pemeliharaan, dan pembukuan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan secara khusus untuk menjaga keaslian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses ini telah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan dua cara, yaitu yang pertama pengumpulan hafalan kepada sahabat-sahabat Nabi, dan yang kedua melalui media-media sederhana seperti pelepah kurma, tulang, dan lain-lain. Setelah Nabi Muhammad SAW upaya Jamul Quran lebih dilanjutkan secara sistematis di masa Abu Bakar As-Siddiq karena banyaknya penghafal Al-Quran yang disumpahkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan dengan penyeragaman mushaf. Melalui Jamul Quran ini, Al-Quran terjaga kemurniannya dan keautentikannya sehingga dapat diwariskan kepada umat Islam hingga sekarang. Kesimpulannya, Jamul Quran merupakan proses pengumpulan, pemeliharaan, dan pembukuan ayat-ayat Al-Quran yang bertujuan untuk menjaga keaslian dan kemurniannya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian Al-Makki dan Al-Madani. Dari segi bahasa, Al-Makki dan Al-Madani diambil dari kota Jazirah Arab, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Makkah dan Madinah merupakan dua tempat suci yang menjadi saksi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari segi istilah, Al-Makki yaitu suatu ayat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah, sedangkan Al-Madani merupakan suatu ayat yang diturunkan wahyunya pada kota Madinah. Menurut literatur, Al-Makki adalah suatu ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah, walaupun ayat itu diturunkan di dalam maupun di luar kota. Sedangkan sama halnya dengan Al-Madani, yaitu turunnya ayat ke kota Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maupun di dalam kota ataupun di luar kota. Sedangkan untuk surah Al-Madani adalah ciri-cirinya: yang pertama, setiap surat di dalamnya mengandung izin untuk berperang atau keterangan tentang perang dan hukumnya. Yang kedua, berisi tentang waris, perdata, pidana, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Dan yang ketiga, surah yang menyebutkan tentang orang-orang munafik, kecuali surah Al-Ankabut karena termasuk surah Al-Makkiyah, tetapi di dalamnya ada yang menjelaskan tentang orang munafik. Dan yang keempat, surat yang ada debat orang-orang Yahudi atau ahli kitab. Yang kelima, rincian hukum tentang ibadah, undang-undang sipil, sosial, dan hubungan antar negara. Yang keenam, ayat dan surahnya panjang-panjang. Yang ketujuh, ungkapannya tenang, cenderung prosais, yang ditujuannya adalah akal pikiran. Yang terakhir, banyak mengemukakan. Adapun ciri-ciri surah Al-Makki dan Al-Madani, yaitu surah Al-Makki, yang pertama, setiap surat di dalamnya mengandung surah As-Sajadah. Yang kedua, setiap surat yang mengandung lafaz kalah. Dan yang ketiga, setiap surat mengandung ya ayyuhan nas kecuali surat Al-Hajj pada akhir surat. Yang keempat, setiap surat yang mengandung kisah Nabi dan umat terdahulu terkecuali Al-Baqarah. Yang kelima, setiap surat mengandung kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali surah Al-Baqarah. Yang keenam, surat-surat biasanya pendek. Yang ketujuh, isinya mengajak semua manusia pada jalan yang lurus, berakhlak karimah, dan berkebajikan. Dan yang terakhir, banyak mengemukakan bukti argumentasi mengenai. Kesimpulannya, dapat dipahami bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam dua periode, yaitu Makkiyah dan Madaniyah, yang dibedakan berdasarkan waktu turunnya ayat sebelum dan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah. Para ulama membagi dari tiga segi, yaitu waktu, tempat, dan sasaran pembicaraan.
Ayat Makkiyah umumnya berisi pada tauhid, keimanan, dan hari-hari akhir dengan gaya bahasa yang tegas dan menyentuh hati. Sedangkan ayat Madaniyah lebih banyak membahas syariat hukum yang mengatur kehidupan sosial seperti waris, perdata, pidana, dan kemasyarakatan. Baiklah, di sini saya akan membacakan surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pada kata pertama terdapat alam, yaitu hukumnya ifa syafawi. Dan yang kedua taro kaifa, terdapat ya mati berarti mat tabi'iyah. Fa'ala rabbuka bi ashabil, di situ ada hamati berarti mat tabi'i alif, dan yang di akhir ayat terdapat mat tabi'iyah yang dibaca 2 harakat. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Terdapat lagi pada awal kalimat yaitu ikhfa syafawi yaj'al. Di situ hukumnya qalqalah kubra karena berhenti di tengah kalimat. Kaidahum fi, terdapat mat tabi'iyah di kaidahum. Kaida setelah huruf ka. Kaidahum fi, memati bertemu dengan fa, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Kaidahum fi tadlil, sama-sama terdapat ya mati berarti hukumnya adalah mat tabi'iyah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim, sesudahlah bertemu dengan ya mati yaitu mat tabi'iyah yang dibaca 2 harakat. Tayran ababil. Tayran aba. Tayran terdapat fathatain bertemu dengan hamzah yaitu dibaca jelas, hukumnya adalah izhar. Dan di akhir kalimat terdapat mat tabi'iyah juga, dibaca 2 harakat. Tarmihim bihijaratim sijil. Tarmihim terdapat ya mati di sana berarti mat tabi'iyah. Tarmihim bi, mim mati bertemu dengan ba berarti ikhfa syafawi. Tarmihim bi jamati yang panjangnya 2 harakat, hukumnya adalah mat tabi'iyah alif. Tarmihim bihijaratim, di sana terdapat tamarbuto dengan bacaan kasrotain bertemu dengan mim, hukumnya adalah idgham biguna. Dilanjutkan dengan nun mati bertemu dengan sa berarti hukumnya adalah ikhfa yang diakhiri dengan mat tabi'iyah. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka, mim mati bertemu dengan ka berarti izhar syafawi yang dibaca dengan jelas. Ka'asfim ma'kul, di situ terdapat huruf fa yang harokatnya kasrotain bertemu dengan mim berarti hukumnya adalah idgham biguna yang diakhiri dengan mat tabi'i waw yang dibaca dengan 2 harokat. Shadaqallahul azim.